Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya mau membahas soal posisi strategis Karang Taruna. Kemarin saya ngomong juga bukan dipanggil, saya silaturahmi ke salah satu tokoh yang ada di Kampung Pondok. Kami diskusi seru, hebat di sana. Kami berdialog soal perspektif kami masing-masing, soal pandangan kami terhadap Karang Taruna. Saya menghargai dan menghormati pandangan beliau soal Karang Taruna. Pandangannya adalah saya tidak bermain dalam politik emperan gitu. Karang Taruna dalam perspektifnya adalah satu pandangan yang saya pikir juga masih dalam kapasitas perspektif yang normatif soal Karang Taruna. Dia berbicara terkait Karang Taruna ini adalah menjadi satu organisasi pembantu desa. Kantornya itu ada di sebelah kantor desa. Dia menjadikan satu istilah bahwa Karang Taruna adalah politik emperan. Saya hargai pandangan beliau soal itu, tapi saya pun punya pendapat lain. Kita berdiskusi semalam suntuk terkait politik emperan. Saya sudah bagus katanya dalam posisi sebagai oposisi yang mengkritik desa, posisi yang sudah baik, dia bilang gitu. Tapi kenapa sayangnya saya masuk di dalam Karang Taruna? Justru kalau saya masuk di dalam Karang Taruna, artinya saya bisa lebih leluasa untuk mempreser kebijakan desa yang tadinya mereka ini bisa ugal-ugalan semaunya. Itu karena ada Karang Taruna itu bisa ada sedikit kontrol agar tidak semau-maunya. Tapi kalau kita mau bahas soal ini, kita harus kembali ke perspektif sejarah, bahwa juga dulu di tahun 1943 itu Soekarno masuk ke dalam organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat, organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Kenapa Soekarno sebagai founding fathers kita itu masuk ke dalam organisasi itu, lalu dia dituduh sebagai pengkhianat bangsa? Artinya dia juga punya pandangan yang jauh lebih visioner daripada orang-orang yang menjustifikasi beliau adalah seorang pengkhianat bangsa. Tujuannya apa? Agar dia paham organisasi Putra ini mau dibawa kemana. Ketika dia ada di dalamnya, dia akan bisa lebih memantau pergerakan organisasi Putra itu sendiri. Juga di dalam perspektif masa kini ada negarawan besar, negarawan hebat sekelas Prabowo Subianto. Kenapa dia masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo? Dia tahu bahwa negara ini sudah diambang pintu kehancuran. Agar itu tidak terjadi, akhirnya dia masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjadi Menteri Pertahanan, posisi strategis untuk mengamankan negara ini dari Cina komunis. Dia akan setidaknya dia bisa melakukan satu dengan otoritasnya itu dia bisa melakukan setidaknya
batasan agar tidak menjadi berbahaya ketika TKA Cina itu datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Dan begitu pula juga kita sebagai anak-anak muda memiliki pandangan seperti tokoh-tokoh besar yang tadi saya sebutkan. Kenapa saya masuk ke dalam Karang Taruna? Mudah-mudahan Karang Taruna Desa Babakan menjadi satu kontrol sosial agar desa tidak menjadi ugal-ugalan. Itu pandangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.